Jangan menyempitkan makna pendidikan hanya sebatas pengajaran. Ini keliru. Ini namanya distorsi makna. Karena apa? Karena banyak orang memahami, bahkan banyak guru, banyak ahli pendidikan yang masih memahami bahwa pendidikan itu sebatas pengajaran. Ironisnya lagi, kalau pengasuh pesantren, pimpinan pesantren memahami pendidikan hanya soal pelajaran. Jadi kalau ada anak-anak kita yang kita tugaskan di OPPM, ada bagian keamanan, bagian pengajaran, bagian penggerak bahasa, bagian koperasi pelajar, bagian koperasi dapur, bagian kantin, bagian bersih lingkungan, bagian pembangunan, apalagi bagian pramuka, bagian media center, dan lain sebagainya. Apakah itu bukan bagian dari pendidikan? Pendidikan itu meliputi semua, yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan, kognitif, afektif, psikomotorik. Pendidikan itu bisa melalui pengajaran, pengarahan, penugasan, dan evaluasi. Itu pendidikan. Anak-anak yang ngelola koperasi pelajar dengan omset puluhan juta tiap hari, dia harus berpikir bagaimana stok barang itu aman, menaikkan penjualan, merapikan pembukuan, menaikkan omset dan keuntungan, manajemen sumber daya di internal mereka, manajemen toko. Itu kan sebetulnya bagian dari pendidikan. Anak-anak yang di bagian keamanan, keliling mengamankan semua pondok, memastikan pondok semuanya dalam keadaan aman, menjaga ketertiban, kerapian, disiplin semua santri. Nggak mudah memanage lebih dari 700 orang 24 jam sehari selama setahun. Itu nggak mudah. Apalagi memastikan semuanya itu on the track, memastikan semuanya menjalankan disiplin dengan benar dan baik. Itu kan nggak mudah. Itu bagian dari pendidikan. Bagian penerangan, ya bertanggung jawab kepada semua bunyi-bunyi yang terkait dengan sound system. Ya, sound system masjid harus bagus. Lagi berpikir bagaimana suaranya bagus, jernih kayak Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu. Oh, improvisasi. Itu pendidikan. Dia berpikir, kreativitas, ide. Itu lagi berpikir itu anak-anak itu. Sound yang ada di aula ini, ya untuk seminar, kegiatan, massal, sound yang di outdoor, upacara-upacara dan lain sebagainya. Berpikir lagi sound yang ada di semua kamar-kamar asrama-asrama, instrumentalia, ya musik, kemudian pengumuman-pengumuman. Itu nggak mudah. Anak usia kelas 2 SMU selevel itu, kelas 2 aliyah atau kelas 5 di kita, itu berpikir sebesar itu kan nggak mudah. Ada speaker yang mati, dia berpikir gimana caranya memperbaiki. Bagian bersih lingkungan, bayangkan dia harus berpikir pondok seluas ini dengan penghuni sebanyak ini, dengan dinamika aktivitas yang tinggi, pasti sampahnya banyak. Lalu dia harus berpikir bagaimana pondoknya bersih, rapi, tertib, zero sampah. Itu anak usia kelas 5, kelas 6 atau setingkat 2 aliyah, 2 SMU, itu nggak mudah. Ada
pendidikan tanggung jawab, ada pendidikan care about others, ada pendidikan bagaimana dia mendesain semuanya itu dengan rapi dan tertib. Itu kan nggak mudah. Ya. Jadi jangan hanya disempitkan bahwa pendidikan itu hanya pengajaran, seolah-olah meninggalkan 1 jam pelajaran itu kerugian besar. 1 jam pelajaran itu 45 menit itu bisa dikejar malam harinya. Kita kan 24 jam di sini. Wali kelas bersamanya 24 jam. Wali kelasnya nggak jauh, guru-gurunya nggak jauh, ada dalam satu lingkungan pondok. Tetapi dia mendapatkan pelajaran hidup yang jauh lebih berharga. Dia mendapatkan pelajaran tentang memanage kehidupan, memanage manusia jauh lebih berharga daripada sekedar pelajaran di dalam kelas. Kita ini bukan mendidik, bukan hanya mengisi ilmu. Kita ini bukan hanya kognitif, tapi juga afektif, perasaan, minat, bakat, selera, tapi juga psikomotorik, keterampilan, kemampuan dia bernegosiasi, kemampuan dia memanage, kemampuan dia melakukan perubahan-perubahan. Ini yang nggak dilihat oleh banyak orang. Madhab kita, madhab pendidikan di pondok ini adalah pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dalam arti yang luas, bukan sekedar pengajaran di kelas-kelas.